Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'i sifatil kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul makhluqat, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat, salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu wa rasuluh. Wa nahnu ma'asyiral muslimin minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jamaah Masjid Jami Al-Amin, yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu tetap ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Amin, akhina Al-Ustaz Mahfud beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Amin, yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah, inayahnya. Pada malam hari ini bisa bertemu muka, bertatap wajah, berkait hati, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan ta'lim kita, yang insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita berhak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan tidak bubar atau tidak keluar dari majlis yang mulia ini, yakni Masjid Jami Al-Amin, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, insanul kamil, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, minal kufri ilal iman, minad dhalalah ilal huda, minal jahiliyah ilal ilmiyah. Hatta mudah-mudahan kita selaku umatnya pantas dan layak menyandang sebagai umat Rasulullah SAW
hingga kita berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah ada di bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dipertemukan dengan sayyidus syuhur, rajanya bulan-bulan Ramadan. Insya Allah fi sihatin wa afiyah, ada di dalam sehat wal afiyah. Insya Allah. Berarti pengajian Pak Ustadz Mahfud sekali lagi ya, sekarang doang. Iya mungkin karena nanti tawakufan ya Pak Ustadz Abdul Ghafur sekali lagi. Insya Allah ya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, pengajian kita dari bulan Syawal yang lalu sampai ke bulan Sya'ban, bil khusus dari saya pribadi ya, apabila ada kata-kata yang keluar dari hawa nafsu bukan menurut Al-Quran atau Al-Hadis ya, sehingga jamaah rahimakumullah yang kurang berkenan di hati, bapak-bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Insya Allah kita saling memaafkan ya, karena menghadapi bulan suci Ramadan. Ar-Rajab litathhiril badan. Rajab itu untuk membersihkan badan kita daripada dosa dan maksiat. Wasya'ban litathhiril qalbi. Bulan Sya'ban untuk membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati ya. Wa Ramadan litathhiril ruh. Bulan Ramadan untuk membersihkan ruh kita. Tidak akan bersih ruh kita kalau hatinya kotor ya. Tidak akan bersih hati kita kalau anggota badannya kita kok kotor. Tuh. Maka yakin ketika kita punya hakul adam, dosa antara perdosaan antara manusia ya, saling memaafkan. Dosa hakullah, kita dari awal bulan Rajab memperbanyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun daripada segala dosa kita. insyaallah husnudzon lillah, kita akan mendapat maghfirah, akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itulah jamaah rahimakumullah ya. Kemudian insyaallah kita lanjutkan kepada taklim kita Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6 ya, insyaallah. Betul ayat 6 ya. Al-Maidah Al-An'am. Al-An'am ayat 6. Oh ya, Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum
min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa arsalna وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ولقد استهزئ برسل من فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kepada bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kita semua. Insyaallah yang membaca bahkan mungkin yang mendengarkan pun sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian, kata Nabi, siapa? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian wa 'allamahu, dan yang mengajarnya, insya Allah. Surah Al-An'am ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum ila akhiril ayah. Wal makna wallahu a'lam wa rasuluh bihaqiqatil murad. Alam, hamzahnya itu Pak Ustadz Mahfud disebut hamzah istifham. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya. Alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan? Asal makna yarau itu melihat, ya. Setiap melihat tentu memperhatikan. Kita melihat seseorang, ya, suka diperhatikan tuh, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ya. Alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan?
Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Masya Allah. Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Makkannahum fil ardh. Makkannahum fil ardh. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi. Ayat Al-Quran itu relevan, bisa menjawab semua tantangan zaman. Ya. Alhamdulillah, kita walaupun musim hujan, bil khusus di Helikornia, Citra Indah, ya, tidak ada musibah. Alhamdulillah. Tidak ada banjir bandang, ya, angin puting beliung, longsor, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ya, jangan jauh-jauh, di Jakarta aja. Masya Allah, hampir di beberapa kecamatan terendam banjir. Ya, saya waktu hari apa pulang dari Kerawang, di Teluk Jambe itu, Pak Ustadz Mahfud, masjid hanya kelihatan munaraknya saja. Berapa meter coba? Subhanallah. Ya, di bawah flyover itu, karena rata dengan kali, ya, subhanallah. Rumah ada yang kelihatan gentengnya saja. Masya Allah. Belum reda banjir. Saudara-saudara kita yang ada di Bandung Barat kena longsor, 30 rumah tertutup dengan tanah longsor. Ya, tadi malam jam 2 kejadiannya. Masya Allah. Ya, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, diberikan kesabaran saudara kita yang meninggal, yang wafat, mudah-mudahan, ya, diwafatkan dalam keadaan iman, husnul khotimah, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Saya teringat kepada satu sejarah Waliullah Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Pernah menyampaikan beliau kepada murid-muridnya. Kata beliau bahwa datangnya musibah dari Allah itu ada yang mengundang. Subhanallah. Ya, ada yang mengundang. Kata Syekh Syarif Hidayatullah, waliyun min awliyaillah, ya, Gunung Sembung, Cirebon. Kemudian muridnya bertanya, ya wali Allah, siapa yang mengundang musibah, mara bahaya dari Allah itu? Kata beliau, ketika sudah banyak orang yang meninggalkan sholat. Bahkan dengan meninggalkan sholatnya itu tidak merasa dosa, tidak merasa takut dengan azab Allah, ya, enjoy aja dengan meninggalkan sholatnya. Masya Allah, itu salah satunya. Yang kedua, apa? Sudah banyak orang yang sudah mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau kita perhatikan musim kemarau, kebakaran di mana-mana, musim hujan, banjir di mana-mana. Subhanallah, ya. Maka jamaah rahimakumullah, rujukannya Al-Quran. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya.
Maka ketika dari generasi ke generasi sudah banyak orang yang meninggalkan sholat, atau sholat ayat tarokuha, meninggalkan sholat tadi, subhanallah, tidak merasa dosa dengan meninggalkan sholatnya, bahkan tidak merasa takut dengan azab Allah, bahkan seolah-olah menantang azab Allah. Yang kedua, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqauna ghayya, maka Allah akan menibakan ghayya. Apa itu ghayya? Ulama tafsir mentafsirkan dengan dua pentafsiran. Satu, ghayya di dunia, khusranun wahilakun, kerugian dan kecelakaan. Iya, tidak sedikit ya saudara-saudara kita yang jadi korban, yang wafat, subhanallah, dan tidak sedikit kerugian harta benda, rumah rata dengan tanah, mobil mewah hanyut, ya subhanallah, tuh khusranun wahilakun, ya kerugian dan kecelakaan. Masya Allah. Maka dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala merintah kepada kita supaya memperhatikan, ya, supaya memperhatikan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum. Subhanallah. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, kata Allah. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, ya subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, wa arsalnas samaa alaikum midrara, kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka. Masya Allah. Wa ja'alnal anharu tajri min tahtihim wa ja'alnal anhara, masya Allah, dan kami jadikan sungai-sungai, ya, tajri min tahtihim, mengalir di bawah mereka. Maka fa'ahlaknahum bidunubihim. Paknya jawab syarat. Al-fa'u fa'ul fasihat li'annahu absohat an jawabi syartin muqaddarin. Fa'ahlaknahum, kemudian kami binasakan mereka. Bidunubihim bimakna sababiyah, karena dosa-dosa mereka sendiri. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Ya. Kan Pak Ustadz, ini mah kebanyakan punten, misalnya yang meninggal dunia itu ahli ibadah, ya, yang kena musibah itu ahli ibadah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka idza nazalal bala ya ummus soleh wa toreh, bukan hanya kepada orang yang suka meninggalkan sholat saja, dan bukan hanya kepada orang yang mengikuti hawa nafsu saja, tapi termasuk orang yang baik juga kebagian semuanya. Ketika turun musibah, ya, kebagian. Masjid ikut hancur, ya, subhanallah. Pondok pesantren ikut roboh, tuh, subhanallah. Idza nazalal bala ya ummus soleh wat toleh. Ya, ketika turun balahi maka kebagian semuanya. Subhanallah.
yang baik, kebahagiaan. Ya, bukan hanya orang yang tidak baik saja. Yang iman kebahagiaan bukan hanya orang yang kafir saja. Yang taat kebahagiaan bukan orang yang maksiat saja. Subhanallah. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi'aydihim walau nazzalna 'alaika, dan sekiranya kami turunkan kepadamu di sini kepada siapa? Penda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, khitabnya kepada kanjeng Nabi. Apa yang diturunkan? Kitaban fi qirtasin, tulisan di atas kertas. Kitaban di sini tulisan, fi qirtasin di atas kertas. Falamasuhu biaidihim, falamasuhu biaidihim, sehingga mereka dapat memegangnya dengan apa? Biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, ya. Laqala alladzina kafaru, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, in hadza ay ma hadza illa sihrun mubin, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Makanya ketika diturunkan Al-Quran, Abu Jahal itu nyebutnya sihir Muhammad, ya, kepada Al-Quran itu. Kenapa? Setiap tukang sihir yang hebat-hebat di Saudi Arabia itu apes. Tahu apes? Apa apes itu? Sial dengan diturunkannya Al-Quran. Tidak mampu melawan Al-Quran. Yang kedua, kata Abu Jahal menyebutnya syair. Kalau syair apa? Lagu, ya. Tuh. Kenapa? Karena ketika diturunkan Al-Quran, ahli syair orang Arab itu sial, apes, tidak mampu mengalahkan Al-Quran. Subhanallah, ya. Maka jamaah rahimakumullah, saya pernah membaca bahwa Nabi Muhammad itu pernah belajar kepada seorang pendeta. Itu bohong besar, ya, dusta besar itu. Nabi Muhammad tidak pernah belajar kepada siapapun, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke luar negeri, hanya pergi ke negeri Syam, itu pun Pak Odi bukan untuk belajar, tapi untuk berdagang, ya. Subhanallah, bagaimana bisa membaca 30 juz Al-Quran, 114 surah, ya, 6.666 ayat, kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai kata ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad pernah belajar dari seorang pendeta. Pendeta siapa? Ya, waktu itu di kota Mekah belum ada para ulama, belum ada kitab agama, ya. Rasul itu belajar langsung dari Allah melalui malaikat Jibril alaihis salam. Maka hebatnya Al-Quran, subhanallah, sehingga ketika diturunkan Al-Quran, ahli sihir orang Mekah itu sial semua, ahli syair pun
demikian. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, in hadza illa sihrum mubin. Ay ma hadza illa sihrum mubin. Subhanallah. Ya. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Wa qalu launa unzila alaihi malak. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa orang-orang kafir, laula unzila alaihi, mengapa tidak diturunkan malakun, ya, malaikat kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anzalna malakan laqudiyal amr. Walau anzalna, dan apabila diturunkan, ya, siapa malakan malaikat, laqudiyal amru, tentu selesailah urusan itu. Summa la yundurun, tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Kata orang-orang kafir, kenapa tidak langsung aja malaikat yang diturunkan? Ya. Kalau kita dipimpin oleh malaikat, kira-kira bagaimana? Mau nikah, kata malaikat, jangan nikah. Saya juga tidak pernah nikah, kagak jadi. Ya, karena presidennya misalnya kagak nikah, kita rakyatnya mau nikah juga dilarang, tidak boleh nikah karena malaikat tidak nikah. Ya, kalau dipimpin oleh malaikat, kita mau makan, mau minum, kata malaikat jangan makan, jangan minum. Ya, kenapa? Saya juga tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tuh, maka selayaknya manusia dipimpin oleh manusia. Ya, tuh, kalau dipimpin oleh malaikat serba dilarang oleh malaikat. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, 9 ya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Walau ja'alnahu, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan malakan dari malaikat, la ja'alnahu rajulan, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Walalabasna alaihim ma yalbisun, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Kalau malaikat, saya tanya nih, laki-laki perempuan? Malaikat laki-laki perempuan? Kok diem? Ragu ya? Tuh kan? Ragu. Tuh. Malaikat itu la yusofuna bidukuratin wala biunusatin. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau kita mengiktikodkan bahwa malaikat itu laki-laki, pasti dosa besar. Kalau kita mengiktikodkan bahwa malaikat itu perempuan, kufur. Di dalam kitab Qatrul Ghais, kitab akidah, ya. Kalau malaikat itu ada laki-laki dan ada perempuannya, pasti malaikat nikah. Pasti. Yang namanya ada laki-laki, ada perempuan, pasti nikah. Sedangkan malaikat tidak pernah nikah, dan malaikat tidak diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika
malaikat Jibril datang kepada para rasul, khususnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu suka menjelma seperti laki-laki, ya, berupa seperti laki-laki. Bahkan pernah itu hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Pak Ustadz Mahfud. Bahkan hadis ini seharusnya kita walaupun tidak hafal hadisnya, ya, tapi paham dengan hadis ini, ya. Ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, kata Sayyidina Umar, kunna najlisu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atahu rajulun, Masya Allah, siyabul abyad wasiwadus syiar. Ketika saya, kata Sayyidina Umar, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang laki-laki, bajunya serba putih, kemudian rambutnya ikal hitam, cakep, Masya Allah, ya. Sampai duduknya berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya duduk dengan Rasul, dua telapak tangannya laki-laki itu disimpan atau ditumpangkan di dua pahanya yang mulia, paha Rasulullah. Berarti berhadapan Ustaz Mahfud dengan Rasulullah, ya. Kemudian bertanya, ya Muhammad, mal Islam. Begitu dijawab oleh Rasulullah, al-Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Begitu beres dijawab oleh Rasul, maka shadaqta ya Muhammad. Mal iman, dijawab oleh Rasulullah, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Shadaqta ya Muhammad. Mal ihsan, ya, apa itu ihsan? Maka kata Rasul, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Ketika engkau tidak melihat Dia, maka yakinkan bahwa Allah melihat kita, ya. Kemudian nanya lagi, masa, ya, kapan kiamat? Maka tidak dijawab oleh Rasul, ya. Kalau tentang kiamat hanya dijawab tanda-tandanya sudah dekatnya kiamat. Maka beres bertanya kepada Rasul, semuanya dijawab oleh Rasul, hilang. Subhanallah. Datang tidak diundang, kemudian pergi tidak diantar. Apa tuh? Ya, sampai Sayyidina Umar bertanya, man huwa ya Rasulullah? Yang tadi itu siapa ya Rasul? Datang tidak diundang, perginya tidak kelihatan. Subhanallah. Bagaimana jawab Rasulullah? Huwa Jibril yu'allimukumuddin. Itu yang tadi malaikat Jibril, ya, mengajarkan kepada kamu tentang agama. Subhanallah. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada para rasul itu, jamaah rahimakumullah, suka menjelma sebagai laki-laki, tidak pernah datang sebagai perempuan, ya. Walaupun malaikat itu tadi la yusofuna bidukuratin wala biunusatin. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum
walaqadis tuhzi'a birusulin, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Walaqadis tuhzi'a birusulin min qablika, ya, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, fahaqa billadzina sakhiru minhum, telah diperolok-olokkan, sehingga Masya Allah jamaah rahimakumullah, ya, minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tadi bahkan Nabi kita disebut gila, ya, ketika pulang Isra Mi'raj. Rasul berdakwah, ya, bahwa saya diisrokan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kata Abu Jahal, Muhammad gila, ya, jangankan bisa naik ke langit, tuh subhanallah, disuruh, ya, ngangkat 2 kakinya dari bumi sejengkal aja udah nggak bisa, ya, tuh. Maka Abu Jahal inkar, ya, subhanallah. Siapa yang percaya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat, ya, subhanallah. Maka kalau kita dakwah sekarang, Pak Ustadz Mahfud datang, kadang-kadang dijemput, ya, pulang dikasih amplop, dikasih berkat, enak. Kiai-kiai sekarang, ya, maka saya kadang-kadang suka kurang setuju kalau ada kiai, ya, ogoan, kalau bahasa Sunda, tahu ogoan? Wah, manja, ya. Rasulullah dakwah, Masya Allah, ini mau kadang-kadang wah ingin dipuja-puja, ya. Tuh, dulu saya teringat kepada Abu Yauci Cilongok. Beliau kalau ngundang mubalik dari luar siapapun, awas, jangan dimulai acara sebelum mubalik setempat datang. Subhanallah, jangan dimulai acara sebelum mubalik setempat datang. Itu guru kita katanya. Kadang-kadang disia-siakan, yang mengajar kita istinja, yang mengajar kita wudhu, yang mengajar kita sholat. Ini baru dipanggil sekali, wow, ya, diubung-ubung. Masya Allah, kalau nggak dipanggil dia nggak datang. Tuh, ya. Maka kita kadang-kadang punten, ya, kurang hormat kepada para kiai kita yang mengajarkan kita dari mulai bab istinja, bab toharoh, bab wudu, tuh, ya. Begitu datang kiainya yang sorbannya gede pakai udang, itu yang didambak-dambakan, ya, padahal itu yang bermanfaat. Maka ada istilah bahasa sepuh punten, yang mati itu adalah yang matuh. Apa yang matuh? Guru setempat yang mengajarkan kita dari mulai bab wudu, bab toharoh, ya, ya, apalagi sekarang jamaah rahimakumullah, punten, ibu-ibu, ya, ditanya pulang hadir Rajaban, Bu, Rajaban dari mana? Dari anu, dari mana kiainya? Dari jauh. Bagaimana? Rame, sampai rame, tuh, sampai tertawa kalau sekarang, ya. Makanya asarnya kurang dakwah itu, ya. Maka awas, siapa yang dulu mengajarkan kita alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Siapa yang mengajarkan kita Allahumma padiyadaya mimma asika kulliha, ya, mengajarkan kita bab toharoh, mengajarkan kita bab wudu, mengajarkan kita bab sholat. Itu jangan disebut bekas guru, tidak ada bekasnya kalau guru, ya.
Subhanallah. Itu yang harus kita damba-dambakan ya. Karena jamaah rahimakumullah yang mengajarkan kita fardu ain, sehingga tahu kita bab wudu, fardu wudu ada sekian, yang membatalkan wudu ada sekian ya. Wallahu a'lam bis-shawab. 10 ayat. Insyaallah kita bertemu lagi nanti bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya ya, sehat walafiat. Insyaallah yang terakhir saya mengundang bahwa hari Sabtu yang akan datang insyaallah akan diadakan peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus tarhib Ramadan ya di Majlis Taklim Nurul Falah Assalam di Kampung Tegal. Insya Allah waktunya pagi ya, jam 8 sampai menjelang waktu duhur. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir Ustaz Mahfud ya, dengan para jamaah yang tidak ada halangan ya. Niatkan silaturahmi, niatkan tolabul ilmi ya, niatkan kita merasa gembira karena akan datangnya bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.